warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim ajmain wa ba'du. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semua sekalian semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk kita saling berbagi ilmu. Sebelumnya juga saya juga minta maaf karena kemarin itu ketika Pak Faisal meminta malam itu sebenarnya saya bisa dan tiba-tiba ternyata ada keperluan lain yaitu saya harus mengantar anak saya ke rumah sakit. Ya mohon doa untuk kesembuhannya. Insya Allah sudah membaik sih alhamdulillah. Terus Semoga untuk cepat sembuh Pak Fajar. terima kasih Pak. Amin. Saya lanjutkan untuk yang pertemuan kedua ini. Jadi pertemuan kedua ini sebenarnya kondisinya ini tidak seperti yang pertemuan yang pertama untuk masalah perangkat yang saya gunakan. Jadi kalau waktu yang pertama kemarin itu saya menggunakan di lab sekolah yang sangat memuaskan dari sisi fasilitas. Jadi lancar semua ininya, apa internetnya, komputernya mumpuni. Nah, kalau yang di sini sekarang ini saya menggunakan laptop. Laptopnya ini sepertinya harus apa ya, menyesuaikan. Nah, menyesuaikan dengan kondisi laptop yang saya pakai. Jadi mungkin agak sedikit lemot, tidak seperti yang kemarin. Baik, Bapak Ibu guru, saya mohon diizinkan untuk share screen. Bentar, saya cari share screen-nya. Nah, ini share screen-nya ini kayaknya agak lama ini. Bentar. Nah, ini nggak secepat waktu di lab sekolahan. Karena komputernya cepat, jadi share screen-nya langsung. Ini menunggu beberapa waktu ini baru muncul pilihan untuk share screen. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, ini oke. Okay. Nah, ini butuh waktu beberapa menit, sebentar. 1 menit. Nah, ini sudah terlihat, Bu, ya? Wah, ini saya langsung masuk ke nilai ini. Sebentar, saya kembali ke ininya aja. Selamat datang ini. Baik. Nah, baik. Jadi yang saya harapkan untuk perencanaan kita untuk TUT maupun dalam arti apa yang kita bayangkan untuk pelatihan di guru-guru nantinya itu kita benar-benar persiapkan perencanaannya. Mulai tidak hanya sekedar materi sebenarnya Pak Ibu. Selain materi itu juga nanti kemasannya. Maksudnya kemasan itu apakah dia hanya sekedar seperti webinar saja secara online atau offline, atau kalau saya lebih suka memang idealnya tetap blended dalam arti menggunakan LMS Moodle ini. Nah, ini saya menggunakan LMS Moodle. Nah, ini saya menggunakan server gratis yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu menggunakan server utamanya adalah gnome.com. Dan ini saya kelebihannya ketika kita membuat sebuah pelatihan dengan menggunakan LMS atau Moodle ini. Jadi kelebihannya itu yang saya rasakan adalah pertama itu sangat sistematis dalam arti kita itu tahu urut-urutannya dan kita bisa menata urut-urutan itu. Yang kedua, apa yang kita buat ini bisa menjadi dokumentasi dan istilahnya bisa menjadi template untuk membuat pertemuan atau pelatihan berikutnya dengan peserta yang berbeda. Jadi kita bisa evaluasi dan kita sesuaikan semuanya karena di sini kita bisa memberikan materi, kita juga bisa memberikan langsung ke gamenya ini misalnya istilahnya embeddingnya juga bisa itu terus ini juga ini juga saya bisa langsung mempraktekannya di sini terus juga bisa memberikan tes juga memberikan pretest yang langsung tadi Bapak Ibu mungkin sempat melihat sekilas sekelebat ada nilai-nilai tadi itu. Nah, itu nilainya juga kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Mau kita misalnya kita berikan kesempatan peserta 1 kali atau 3 kali, tidak terbatas, itu sesuai dengan keinginan kita. Dan saya sudah terbiasa dengan menggunakan model ini karena sangat terbantu dengan sangat rapi. Jadi nanti untuk membuat laporan atau mengevaluasi kondisi peserta, saya bisa mengevaluasi. Contoh misalnya di sini, saya ngecek dari kondisi peserta, saya tinggal klik di sini. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut pelatihan model bersama Pak Sukari, itu sudah nggak terlalu asing atau sudah familiar. Nah, misal di sini saya bisa melihat
Nah, pesertanya ini berdasarkan akses terakhir, misalnya saya klik lagi. Nah, ini saya tahu bahwasanya di sini ada peserta yang terakhir dalam 1 menit, 6 menit, ini 1 menit yang lalu, ini 6 menit yang lalu, ini Bu Umi, ini 7 menit. Dan saya tahu, dan nanti di sini bisa memberikan misalnya kayak teguran atau peringatan atau mengingatkan bagi peserta yang tidak, misalnya ini sudah 2 hari, nah, atau yang tidak pernah sama sekali, itu bisa saya berikan ini teguran atau mengingatkan di lewat emailnya. Jadi ketika di sini ada nanti apa namanya, menegurnya. Terus saya kembali ke KBM. Jadi ini semuanya itu benar-benar istilahnya open source dan bisa kita oprek sebebas-bebas kita. Kalau kita tahu PHP dalam arti programmingnya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi ke materinya, jadi intinya di model ini sangat memuaskan. Bahkan kita juga bisa memberikan materi video, walaupun di sini masih belum saya berikan videonya, karena memang saya lebih fokus untuk kita coba untuk prakteknya. Terus kemarin itu yang materi, kita kembali ke materinya, itu sampai di paket 1. Jadi ini paket 1, paket 2, paket 3. Ini bukan berarti dalam satu pelatihan itu ada 3 paket sebenarnya. Namun menurut saya ini paket 1, paket 2, paket 3 ini adalah bentuk-bentuk pelatihan. Misalnya sekolah A itu kita berikan paket 1 seperti ini. Sekolah B mintanya cuman waktu yang sangat singkat, berarti kita berikan yang model paket B, paket 2 ini. Itu. Jadi sangat selesai sudah nggak terlalu banyak-banyak membutuhkan waktu yang lama. Terus atau mungkin kita eksperimen dengan cara yang lain, yaitu di sini ada paket 3, ini bentuk yang ketiga. Jadi ini saya itu mengumpulkan dari berbagai sumber yang kira-kira bisa kita gunakan dengan menyesuaikan kondisinya. Di sini tertulis misalnya paket 3 materi 0 sampai 12, paket 3 materi 13, materi 14, 15. Jadi ini satu paket ini satu bentuk pelatihan. Jadi bukan 3 paket ini semua materinya diberikan, tidak, tapi kita pilih salah satu paket saja menyesuaikan dengan kondisi tempat yang akan kita berikan. Itu asumsi saya, karena mengingat kondisinya mungkin bisa berbeda. Namun dari semua paket ini, paket 1, paket 2, paket 3, yang cukup sistematis dalam arti misalnya ada pelatihan, bukan pelatihan, secara detail ada perencanaannya, yaitu adalah yang di paket 1, karena ini kita sudah diberikan tentang silabusnya. Jadi silabus kan seperti peta tadi. Kalau yang paket 2 dan paket 3 ini kita tidak diberikan silabus, tapi hanya sekedar modul. Nah, bedanya kalau silabus ini plus ada RPP-nya, jadi perencanaannya jelas. Dan menurut saya tetap namanya RPP atau silabus, kita tidak harus sama dalam arti detailnya itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Nah, oke, kita coba lanjutkan yang kemarin. Di sini ada paket 1 untuk seri 1, 2, 3. Coba saya klik. Nah, ini komputernya tidak secepat yang di sekolah. Agak menunggu waktu sejenak. Tapi internetnya alhamdulillah di sini masih lancar. Oke, misalnya di sini ada paket 1 untuk modul seri 1, 2, 3. Nah, ini sebenarnya bisa kita download kalau kita klik di bagian ini, lepas ini. Jadi kita unduh supaya tidak memerlukan online lagi. Kalau saya klik ini nanti share screen-nya harus berubah lagi nih. Makanya supaya tidak berubah share screen-nya lagi, tetap di sini saja dulu. Jadi ini ada modul seri 1, seri 2, seri 3. Kemarin itu sampai di looping kalau nggak salah, atau iterator atau variabel. Sebentar saya scroll. Oke, sini ini udah mulai seri 2. Ini saya geser sedikit di sini. Di sini sudah ada halaman juga karena ini embedding dari Google Drive. Bisa kita tentukan langsung halamannya berapa. Oke, saya geser dulu. Sebentar. Sampai di materi ini mulai. Nah,
kita kemarin sudah sampai di sini, yaitu tentang perulangan atau istilahnya loop atau istilahnya iterasi. Jadi perulangan kemarin kan kita sudah membuat blok seperti ini kurang lebihnya, yaitu ketika bendera hijau diklik, mengulang, ada yang mengulang saja selamanya, ada yang mengulang ditentukan 10 kali. Terus di dalam pengulangan itu apa aja yang dilakukan? Pengulangannya yaitu adalah secara berurutan melakukan gerakan 10 step, terus melakukan naik custom supaya dia kelihatan ada gerakan, gak ngesot-ngesot gitu, naik custom. Jadi ada custom 1, custom 2, dia otomatis akan bergerak, kelihatan seperti bergerak. Terus agar waktunya nggak terlalu cepat atau lambat, kita coba misalnya ada delay antara langkah itu. Nah ini kan next kostum ini kan kostum 1 langkah kaki kanan ke depan misalnya, terus kostum yang kedua kaki kiri yang ke depan. Jadi ketika dikondisikan seperti ini, maka dia akan menjadi teranimasi menjadi seakan-akan menjadi gerakan atau animasi bergerak. Begitu. Kemarin sudah kita coba dan di sini sudah ada penjelasan. Pengulangan itu ada di sini ada 3 blok. Repeat yang ditentukan jumlah pengulangannya. Ini repeat pengulangan yang untuk selamanya, selama dia nyala atau on, dia terus akan looping. Nah, ini repeat yang ditentukan dengan until hingga kapan? Misalnya hingga dia menyentuh garis hitam, langsung dia akan berhenti. Ini ada penyesuaian kondisi. Oke, berikutnya di sini ada kondisional. Nah, di sini kita coba baca sebentar. Merupakan perintah kondisional merupakan perintah ke komputer untuk melakukan instruksi tertentu jika kondisi terpenuhi. Kondisional digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh, jika lapar maka ambil obat, jika capek maka istirahat, dan seterusnya. Nah, seperti ini. When pakai forever, if, keep, press. Nah, ini nanti kita bisa terapkan langsung biar tidak lupa, yaitu cara menggerakkan sprite ya atau aktornya. Sprite itu sama dengan aktor atau karakternya tadi itu untuk bisa bergerak. Nah, contohnya itu ada di project yang ini, apa namanya, Maze itu, Miss. Nah, yang Miss itu nanti kucingnya bisa bergerak secara kartesius, sumbu X dan Y, dengan cara kita ketikkan ini K ini kan tombol apa yang diketik, nanti space-nya bisa diganti, space mau tombol yang mana. Misalnya kalau dia mau digerakkan ke atas ya tombol atas. Mungkin kalau saya jelaskan seperti ini kurang mengerti, nanti kita akan coba lakukan contohnya setelah ini. Oke, saya selesaikan dulu, nggak ke bawah. Ini conditional scratch, if then. Nah, ini untuk anak yang usia kelas SD, ini if then kalau pakai bahasa Indonesia kan jika titik-titik maka di sini kalau menggunakan bahasa Inggris mereka mesti bingung. Pakai bahasa Indonesia pun dia kalau nggak ngerti maksudnya atau logikanya juga bingung kan. Nah, makanya itu mungkin bisa nanti di setting dengan bahasa Indonesia, tapi tetap diberi penjelasan. Kita harus berusaha mengerti bahasa-bahasa Inggris yang simple, misalnya if else, if then gitu kan. Nah, if then terus else. Jika kondisinya begini-begini, maka akan terjadi begini. Jika tidak, nah else artinya jika tidak. Jika tidak, maka melakukan yang lainnya apa. Misal jika tidak, maka berhenti. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Terus yang terakhir mungkin ini, yang variabel. Jadi variabel ini nanti kita penerapannya itu misalnya nanti kita memberikan skor atau penilaian. Misalnya kalau bola masuk ke gawang dapat nilai 1, nanti masuk lagi ke 2 dapat nilai 2. Nah, itu kita berikan skor ini dengan menggunakan variabel. Jadi penjelasannya di sini, variabel itu dapat digunakan seperti wadah yang bisa digunakan untuk menyimpan sebuah data atau informasi. Informasi yang disimpan ini bisa berupa angka maupun berupa teks. Informasi disimpan nantinya bisa digunakan, ditampilkan, dan diubah. Ini kalau dijelaskan begini, nggak ngerti prakteknya juga apa maksudnya. Enaknya itu langsung praktek. Tapi tetap teorinya harus diberikan, walaupun tidak lama, mungkin 30% materi,
70% atau 60%, itu lebih ke arah banyak prakteknya. Kita mencoba. Karena mencoba itu merasakan sendiri. Learning by doing-nya merasakan. Oke, berikutnya di sini contoh dari variabel. Jadi variabel ini yang sudah ada my variable, terus di atasnya itu membuat variabel sendiri, make variable. Oke, nanti kita bisa tentukan seperti ini. Nah, terus berikutnya di bawah ini, untuk yang modul ini dia menggunakan quizzes. Nah, quizzes ini saya sendiri tidak tertarik dengan quizzes karena sudah tertarik dengan Moodle. Kenapa? Kalau quizzes ini nanti tidak terdatabase dengan rapi. Kalau yang Moodle ini semuanya bisa di database dengan sangat-sangat rapi, bahkan hasil misalnya tadi pretest tadi ada yang mengerjakan 10 orang. Nah, dari 10 orang itu nanti kita lihat hasil nilainya, dan itu langsung otomatis bisa dilihat standar deviasinya, bisa dilihat kualitas kesulitan tingkat soalnya, itu langsung bisa dilihat tanpa dihitung. Yang menghitung langsung modelnya itu sendiri. Jadi misalnya ada keanehan pada nomor soal tertentu, itu langsung diketahui dengan model. Nah, ini belum saya tambahkan untuk model, ini masih quizzes. Quizzes ini positifnya atau plusnya itu adalah dia tampilannya sangat bagus atau menarik bagi anak-anak gitu. Dari sisi tampilan itu bagus, tapi berhubung saya itu lebih ke arah model dan untuk anak-anak yang biasanya pakai kelas SMK, jadi saya tidak ke arah tampilan tapi lebih ke arah analisa butir soal yang dibutuhkan saya seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu quizesnya. Seperti ini, bisa dicoba sendiri. Nah, ini yang kemarin sudah saya share, ini tutorialnya. Nanti bisa dicoba, diklik videonya. Sebenarnya juga bisa diklik di modelnya di sini. Jadi belum saya siapkan untuk, tapi diklik pun dia langsung mengarah ke YouTube tutorial untuk membuat Scratch menangkap apel ini. Oke, terus nah ini ada penjelasan untuk link-linknya ini sebentar. Jadi ini ada link referensi. Yang pertama tadi itu modul 1. Jadi ini submateri pokok modul 2. Terus ini tugas dan proyek modul seri 2. Jadi ini saya harapkan masih perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah yang akan kita ajarkan. Dan waktu yang diberikan nanti berapa lamanya, itu tentu disesuaikan tugasnya apa saja, seperti itu. Nah, kalau ini sangat detail sekali. Terus ini video-video referensinya tentang coding, misalnya bagaimana, apa itu artinya berpikir secara berurutan atau sequence itu seperti apa, ini ada video-video penjelasannya. Terus ini tentang Scratch, link-link untuk Scratch dan link untuk Quizy. Terus ini masih quizzes, ini seri 2. Terus nah ini sudah masuk ke seri 3. Namun sebelum masuk ke seri 3, yaitu tentang AI atau kecerdasan artifisial ini, kita coba menggunakan yang tadi itu, yang variabel sebelumnya juga ada pengondisian tadi atau if tadi. Kita coba yang blok yang tadi itu, yang mengubah arah. Nah, misalnya di sini tadi sudah. Nah, sekarang kita coba yang ini. Nah, langsung saja coba saya praktekkan. Namun sebelumnya akan saya klik ganti screen dulu sebentar Bapak Ibu. Ganti screen. Nah, ini agak lambat lagi ini. Sebentar. Ini saya harus ganti presentasinya ke tempat Scratch sebentar. Scratch share. Scratch. Saya klik dulu. Masih proses loading, agak butuh waktu karena laptopnya ini hanya yang digunakan RAM-nya cuma 4 GB. Jadi lebih lambat. Kalau yang kemarin komputernya RAM-nya 8 GB. Jadi terasa sekali bedanya. Oke, sekarang ini sudah muncul Bapak Ibu ya.
ini scratch-nya. Nah, kita akan coba menggunakan pengondisian tadi untuk menggerakkan, yaitu dengan cara menggerakkan karakternya. Kita umpamakan di sini karakternya masih menggunakan kucing ini tadi. Oke. Lalu kita siapkan seperti biasanya, yang di awal adalah events atau kejadian. Klik di sini when. Oke, seperti ini. Terus karena program ini buat untuk berulang, maka kita siapkan di sini juga menggunakan forever. Sebentar, ini forever. Nah, ini forever. Terus di sini kita siapkan jika. Oke, seperti ini misalnya. Nah, supaya nanti ada jika tombol panah kanan dia bergerak ke kanan, maka kita siapkan di sini sensing. Sensing di sini ada touch atau touching, ada color, ada as. Kita pilih yang K, K-nya tombol. Tombol di sini masukkan di sini. Nah, seperti ini. Terus jika tombol ditekan, tombol misalnya dia ke kanan, right row, maka apa yang terjadi? Maka dia akan bergerak misalnya. Bergerak itu motion, bergerak ke, nah kalau dia bergerak ke kanan, maka kita bisa menggunakan move. Sebenarnya selain move juga bisa menggunakan yang lainnya. Change misalnya ini. Change X. Nah, change X kalau yang ke atas bawah change Y. Change Y, ini change sumbu mengubah dengan sumbu Y. Kalau move ini dia hanya ke kanan dan ke kiri saja. Dia nggak bisa vertikal. Berarti ini nggak saya gunakan. Saya gunakan yang ini aja karena dia ke kanan, maka saya pilih change X by 10 misalnya. Terus ini kita taruh di forever. Terus kita coba letakkan. Nah, kita coba apakah bisa. Kita klik bendera dulu. Nah, kita kenakan. Nah, seperti ini bisa. Nah, untuk tombol yang lainnya masih belum bisa. Maka kita coba membuat lagi. Ini ditutup dulu, pause nih. Nah, ini tinggal diklik kanan, duplicate. Nah, terus yang di sini tadi kan kanan, berarti sekarang kiri. Kiri itu left. Nah, left. Terus ini dikasih minus. Nah, sumbu kartesius bagi anak SD kan harus mengetahui X itu sumbu yang mana, Y itu sumbu yang mana. Oke, tinggal tekan tambah minus. Terus sekarang kita menggunakan yang vertikal. Berarti yang vertikal kita akan menggunakan yang change Y ini. Nah, ini kita bisa duplicate juga. Duplicate. Yang change X-nya kita hapus. Ini kan di atas. Terus ini taruh di sini. Nah, untuk yang bawahnya berarti duplicate lagi. Ini saya lepas dulu. Bentar biar tidak tumpuk-tumpuk ini. Oke, seperti ini. Nah, tekan tombol bawah down. Nah, artinya jika tombol panah bawah ditekan, maka change pindah Y-nya menjadi, nah kalau tadi kan plus kalau atas, kalau down berarti dikasih minus gini. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan saja semuanya di dalam forever ini. Masuk ke forever. Ingat masuknya ini harus benar. Nanti kalau salah masuk begini, nanti pasti jalannya juga tidak sesuai yang kita bayangkan. Oke, seperti ini. Lalu kita playnya ini coba misalnya. Nah, ini kita coba. Nah, ini kiri, kanan. Nah, ini sudah bisa. Nah, bisa seperti ini. Nah, itu yang kita gunakan saat menggunakan if then atau kondisional atau pengkondisian. Seperti itu. Nah, ini sudah saya terapkan untuk menggunakan Gemaze misalnya. Gemaze itu tinggal sebelumnya biar tidak hilang mesti diingatkan untuk menyimpan. Di sini ada save now. Nah, ini nama filenya masih untitled, masih belum saya ganti. Kucing 2 misalnya.
kucing 2. Enter. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengarahkan ketika di-play menggunakan arah atas kanan bawah seperti ini. Nah, tujuannya apa? Misalnya kita penerapannya adalah membuat game maze, game labirin. Nah, bagaimana caranya membuat game labirin? Nah, kita siapkan di sini sprite-nya. Sprite-nya di sini masih ada 1. Nah, berarti kita harus ambil labirinnya. Labirinnya itu ada tutorialnya, ada cara-cara langkah-langkahnya sebenarnya. Itu ada di, sebentar saya coba di sini. Sebentar. Ini agak melambat karena memang komputernya. Bentar saya coba ganti screen-nya dulu. Screen-nya saya gantikan kembali ke Moodle tadi. Moodle share. Oke, Moodle. Tadi yang terpakai yang mana? Nah, yang ini. Nah, di sini untuk pembuatan game maze atau yang sudah jadi pun itu, untuk yang sudah jadi itu ada di sini contohnya. Ini sudah saya embedding kan. Game maze ini. Saya klik kanan, langsung saya klik di sini aja. Klik di sini. Langsung mengarah ke scratch ini. Nah, ini kan tampilan yang sudah bisa dimainkan. Kita bisa melihat isi di dalam codingnya dengan klik sini, see inside. Karena sudah saya ini. Nah, kita bisa melihat di sini ada, nah ini saya buat sprite-nya tadi. Nah, jadi untuk mengarahkan karakter tadi atau kucing tadi itu, kita menggunakan forever, if, dan tekan tombol apa yang kita tentukan. Seperti ini. Nah, jadi itu yang kita buat untuk membuat game maze ini. Jadi ketika kita play, kita bisa menggerakkan seperti ini misalnya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Langsung ngehang. Luar biasa. Saya tutup dulu. Luar biasa. Kita tutup. Jadi ini sudah saya tambahkan dengan display. Wah, ini melambat lagi karena memang RAM laptopnya cuma 4 GB. Jadi seperti ini. Nah, ini saya terapkan untuk game maze ini. Nah, game maze ini, game labirin ini, itu saya buat aturan jika mengena warna hitam, maka dia akan kembali. Kamu hebat. Nah, jika dia mengenakan warna atau objek luar biasa atau objek yang kita tentukan, maka dia bisa kita setting dengan memberikan suara atau memberikan motivasi seperti tadi itu. Nah, caranya seperti itu. Namun sebelumnya biar tidak saya bicara sendiri, saya harapkan ada mungkin pertanyaan atau kemarin yang belum jelas atau sekarang yang belum jelas. Saya persilakan untuk Pak Faisal memoderator ini. Mungkin ada teman-teman guru yang lainnya yang masih mau bertanya. Silakan, monggo. Terima kasih Pak Fajar. Sangat menarik ini. Udah mulai masuk ke scratch-nya. Monggo silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Di bisa kolom chat atau raise hand. Ini tidak ada yang raise hand, udah ngerti semua. Apa masih blank semua ini Bapak Ibu? Tuh, jangan-jangan saya kecepatan ngomongnya. Gimana Bapak Ibu?
Adakah yang raise hand? Masih berusaha belajar Pak Faisal. Oh, masih berusaha belajar. Mohon maaf. Sekedar informasi Pak Fajar, ini sebagian memang sudah mulai chat. Ada yang sudah nanya sampai ke variabel. Ada yang belum ngeh malah tentang Scratch. Setelah saya otak-atik terkait LMS, mungkin akan sangat menarik dan teman-teman akan mulai paham ketika masuk ke ini Pak, ke materi. Coba saya lihat dulu. Ini saya masuk ke mana ya? Ini yang sangat menarik ketika sudah masuk ke, sebentar saya cek lagi, saya buka dulu pelatihannya LMS. Nah, ketika sudah masuk ke yang paket 2, karena di paket 2 itu sepertinya detail mulai dari awal, mulai membuka Scratch-nya, kemudian langkah-langkahnya masih sangat sederhana di sini. Mulai dari ini ya, mulai hanya say hello, kemudian tapi ini sepertinya kembali ke sesi awal lagi karena di sini dijelaskan yang mana sprite, yang mana latar. Cuman di sini bahasa Indonesia Pak Fajar. Ya. Tapi ini sangat detail di sini. Fungsi-fungsinya mulai dari modenya, fungsinya apa, kemudian yang menarik di sini langsung praktek, mulai move, pindah ya, kemudian say, kemudian baru ditambah dengan ketika tekan bendera hijau. Ini sangat detail, jadi untuk teman-teman yang masih kesulitan mengikuti kalau sudah if then itu move apa, itu akan sangat detail ketika Bapak Ibu membuka pelatihannya di sesi yang kedua. Mungkin itu aja informasi Bapak Ibu. Monggo silakan. Ini saya bingung juga nih, karena nggak ada pertanyaan, anak teman-teman sudah mulai nggak atau gimana ini Bapak Ibu? Nah ini Pak Marzuki. Monggo silakan Pak Marzuki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Fajar langsung saja ke pertanyaannya. Tadi Pak Fajar menjelaskan ketika perintah-perintah itu ditaruh di forever itu ya Pak ya, di bingkai kuning forever itu kalau salah peletakannya kan juga gerakannya juga akan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan begitu ya Pak Fajar. Nah, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, misalkan saya maunya misalkan bergerak ke kanan 10 langkah, kemudian setelah itu ke atas 5 langkah juga, misalkan begitu ya Pak. Nah, untuk memperbaiki kesalahan peletakan itu gimana Pak? Misalnya salah gitu. Ya, bisa didengar ya Pak Fajar? Ya Pak. Jadi saya ulangi lagi Pak ya untuk pertanyaannya. Jadi yang dimaksud tadi itu ketika kita salah meletakkan. Nah, meletakkan scratch-nya. Ya. Contoh. Nah, sekarang saya coba ke contohnya saja dulu. Sebentar, saya harus share screen sebentar. Ini harus sering share screen langsung contohnya soalnya. Biar lebih paham. Oke. Seperti ini Pak ya. Nah misalnya ini Pak ya. Nah ini saya kemarin itu juga pernah misalnya menaruh gini Pak ya. Nah naruhnya itu di tempat yang salah. Di tempat yang salah itu misalnya saya di dalam sini. Nah kita harus teliti. Bayangan saya, asumsi saya itu sudah benar. Bahwasanya ini if-nya itu setara semua. Ternyata saya itu membuat if di dalam if. Nah tapi saya nggak sadar. Nah ketika saya play, bayangan saya itu kan bisa naik kanan ini ke atas. Bentar. Oke. Ini saya tutup dulu, saya play lagi. Nah ini misalnya saya klik ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Saya tiba-tiba bingung loh, kok atasnya kok tidak bisa. Nah kalau misalnya berpikir ke atasnya tidak bisa. Nah asumsi saya menaruh
bloknya itu sudah benar. Berarti, tapi ada buktinya kok tidak bisa ke atas. Berarti logikanya tidak salah. Yang salah adalah persepsi saya. Nah, saya harus ngecek ulang, saya cek pelan-pelan dengan kondisi mata yang segar dan pikiran yang segar. Soalnya matanya sudah ngantuk, pikirannya sudah lelah, pasti nggak kelihatan. Gitu. Seperti ini misalnya, oh ternyata saya naruhnya itu di sini. Kemarin seperti itu yang saya lakukan. Terus saya coba seperti ini baru pas. Nah, saya pastikan kembali. Nah, ini ke atasnya sudah bisa. Nah, contoh-contoh seperti ini yang kecil memang itu membuat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu. Itu mungkin salah satu contohnya ya. Intinya kalau misalnya kita kesalahannya di situ, ya kita itu tadi, pertama pikirannya harus di-freshkan dulu, terus kondisi matanya tidak lelah, karena kadang-kadang kita harus sangat jeli. Ini masih sedikit kan, nanti ketika lebih banyak lagi, maka kita harus lebih satu persatu gitu. Tapi kalau untuk yang teks, misalnya ini kan berbasis visual, untuk yang berbasis teks itu biasanya ada otomatis di bawahnya itu, istilahnya debuggingnya itu langsung memberitahukan bahwasanya di teks yang ini itu jadi ada AI-nya, AI yang memberitahukan ada coding yang tidak seharusnya, mohon dicek lagi. Itu biasanya seperti itu. Kalau yang di script ini dia tidak memberitahukan letak kemungkinan error atau kemungkinan kesalahannya, tidak memberitahukan. Berarti kita harus mencari dengan manual. Dalam arti manual di sini ya kita perkirakan dengan pengalaman kita. Makanya kalau kita sering menggunakan ini, sebenarnya kan semua ilmu rata-rata seperti itu. Kalau kita semakin sering memakainya, semakin lihai. Dalam arti ya seperti tadi, akal itu kalau semakin diasah semakin tajam. Jadi seperti itu, Pak. Saya tutup di sini, close dulu. Gitu. Jadi untuk mengembalikannya ya tinggal kita cari, ya tinggal kita geser-geser gini aja, Pak. Gitu. Begitu Pak Marzuki. Mungkin apa yang saya pahami sudah sesuai atau belum Pak Marzuki? Monggo. Iya, ya Pak, terima kasih, sangat mantap. Ini memang dulu saya sering pengalaman anak-anak ketika konsultasi proyeknya Pak, membuat animasi-animasi seperti ini. Pak, saya kok tidak bisa ke atas gitu, atau tidak bisa ke samping gitu. Saya lama ini Pak, memang apanya ini kata saya yang belum, yang tidak sesuai dengan logika komputer begitu Pak. Jadi kita sama-sama cari dengan siswa ini. Saya berbagi pengalaman dengan teman-teman. Siapa tahu nanti juga ketika sudah membersamai guru-guru atau murid, itu kita akan harus fokus ke kesusunan perintahnya seperti apa. Kalau misalnya ada kesalahan seperti yang Pak Fajar tadi jelaskan, itu sangat langsung cepat bisa ditemukan begitu Pak. Terima kasih Pak Fajar, luar biasa. Sama-sama Pak. Jadi saya juga pernah merasakan, saya kan punya pengalaman mengajar robotika sebagai guru tamu. Itu kan juga bermain coding itu. Nah, ketika memang ada sesuatu yang tidak sesuai atau kayak error gitu, nah ini harus perlahan. Jadi ini masih apa istilahnya? Jadi kalau robotika itu selain selain codingnya, kita juga melihat dari susunan fisiknya. Misalnya dia memasang lampu LED, Pak punya saya kalau punya nggak nyala. Nah itu kan kita harus mencari di mana ini letaknya dia. Nah itu mengkoreksi. Kalau saran saya itu memang sebelum kita mengajar apa yang kita ajarkan ke anak-anak atau mungkin ke guru-guru yang nantinya kita berikan ilmuannya itu, kita harus menentukan sebuah proyeknya itu benar-benar kita membuatnya sendiri mulai dari awal. Misalnya proyek menangkap apel atau proyek maze tadi, labirin maze, itu kita membuatnya sendiri sehingga kita tahu kesalahan saya di mana. Saya juga merasakan kesalahan saya sendiri. Oh, kesalahan saya itu kok nggak bisa naik ke atas, nempelnya itu salah. Gitu. Jadi kita sebagai gurunya itu harus benar-benar mencoba sendiri
dalam sebuah proyek yang akan kita berikan. Jangan pernah memberikan proyek itu belum kita bikin sendiri. Nanti kita sendiri belum paham, ditanya anak-anak, lu sih gimana? Malah bingung sendiri nanti. Nah, intinya harus memang membuat proyek. Jadi usulan saya ketika kita sekarang mengadakan pelatihan misalnya sekarang ini, berarti ya semua peserta harus membuat proyek. Nah, proyeknya itu adalah pertama proyek yang sudah ditentukan. Nah, dari sebuah proyek yang ditentukan itu artinya proyeknya sama semua, proyek yang satu. Kalau sudah selesai baru diberikan proyek yang yang bervariasi diizinkan. Maksudnya silakan dikembangkan sendiri. Tapi untuk pertama harus sama. Tujuannya apa? Supaya gurunya itu nanti mengoreksinya itu lebih fokus. Kalau proyeknya itu lebih satu macam nama proyeknya, proyek scriptnya itu lebih dari satu macam, gurunya sendiri itu tidak fokus. Yang satu mazis, yang satu apalagi itu labirin tangkap apel. Nah, itu nanti malah membingungkan gurunya sendiri ketika ditanya troubleshooting-nya atau debugging-nya itu. Gitu tanggapan saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lainnya monggo, gitu Pak Marzuki atau Pak Faisal, monggo Pak. Saya kembalikan dulu. Terima kasih Pak Fajar. Jadi untuk ini memang kita harus benar-benar fokus Bapak Ibu. Ketika ada yang error, ya kita carinya manual, kita satu-satu supaya bisa mengetahui letak bug-nya di mana. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Monggo yang lain Bapak Ibu. Atau kalau boleh ya Bapak Ibu izin, oh ini ada Bu Titin. Monggo silakan Bu Titin. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf sebelumnya, ini suaranya masuk apa tidak, nggih? Masuk Bu. Sangat jelas Ibu. Oh, nggih. Karena ini saya memakai dua perangkat, Pak. Audio saya kan trouble. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ketika praktek, ya, kan kami masih awam ya dengan Scratch, maksudnya belum begitu mahir. Sedangkan untuk yang dijelaskan oleh Pak Fajar semakin kompleks gitu, yang tentunya mungkin bagi pemula itu masih berpikir, masih mengingat-ingat seperti itu. Nah, saya kemarin mencoba membuat proyek yang menurut saya mungkin simple gitu, tetapi mengalami kesulitan. Maunya saya itu sprite atau kucingnya si meong ini ketika melangkah tidak harus bersuara, karena saya tambahkan sound itu, tidak harus bersuara meong gitu. Jadi pengennya itu 3 langkah baru meong, 3 langkah baru meong gitu. Nah, saya agak mengalami kesulitan. Akhirnya saya taruh di delay. Di delay itu saya beri 2. Itu tetap saja, cuma hanya langkahnya aja yang agak melambat, tetapi meongnya tetap ketika melangkah baru meong seperti itu. Itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana nanti membuatnya gitu, blok apa yang harus saya tambahkan. Terus kedua, saya juga mengcombine lagi dengan stage-nya, background-nya. Jadi ketika saya klik cat-nya, kucingnya, background berubah. Ketika saya klik berubah lagi. Jadi saya menambahkan ada beberapa background di situ. Nah, saya ingin menambahkan semuanya itu. Jadi ketika tanpa ngeklik cat, nggak tahu akan memasukkan blok apa di situ, bisa berubah background dan bisa langsung bersamaan dengan berbunyi meong seperti itu Pak Fajar. Terima kasih. Mohon izin Pak Fajar, mungkin sebelum dijawab, Bu Titin bisa share screen proyeknya seperti apa, biar tidak meraba-raba. Sekaligus teman-teman juga sudah bisa punya pandangan, ketika Bu Titin sequence-nya seperti ini, maka sprite-nya atau aktornya akan bergerak seperti ini. Betul Pak Fajar ya? Bisa sekalian share screen? Saya coba nggih, kira-kira laptop saya mampu apa tidak. Sebentar. Dicoba maupun.
Apakah tampil? Halo? Tampil Bu, tampil. Tampil nggih? Masuk. Ya tampil. Oh, nggih. Halo? Mohon maaf suara saya agak serak nggih, sebenarnya kurang sehat. Di sini saya mencoba ya, ketika saya ngeklik cat di sini kan bisa berubah background, ada beberapa background di sini. Kemudian di sini ketika saya jalankan, saya menggunakan ketika ini nanti menabrak batas, kemudian dia akan kembali lagi ke awal gitu. Bentar biar kelihatan dulu. Nah, kembali lagi seperti ini. Nah, ketika ini saya dengan berjalan, ini akan berubah background-nya seperti ini. Ketika misalkan saya tambahkan di sini sound ya, karena kalau ini nggak dikasih delay, pasti nanti akan meong-meong terus ini. Sehingga di sini saya kontrol. Saya ini mungkin saya coba dulu. Nah, pengennya saya ketika ini bergerak, selain berbunyi meong, itu juga akan mengubah background-nya begitu. Kira-kira bagaimana nggih? Apa yang harus saya tambahkan di mana begitu? Oke Bu, ini jadi begini Bu, bisa saya tanggapi Bu ya? Nggih, monggo Pak Fajar, monggo. Tetap di share screen aja nggak apa-apa Bu. Jadi ini maksud saya gini, ini sudah arahnya kan troubleshooting atau solusi masalah gitu loh. Artinya seperti ini kita harus filenya ini harapan saya bisa di-sharekan atau dalam arti bisa dikirimkan. Ini kan bisa ini online nih, ada share-nya ini. Jadi ketika di-share bisa nge-share langsung lewat linknya. Nah, linknya nanti bisa di-share, mungkin bisa ke grup atau ke saya. Jadi saya bisa melihat secara langsung dan nanti saya akan mencoba untuk menyesuaikan apa yang diharapkan dari Bu Titin dengan harus penyusunan codingnya seperti apa. Sebab kalau seperti ini kan tidak seberapa jelas juga di sini. Begitu. Halo? Begitu Bu. Jadi harapan saya untuk ini harus dikirimkan saja. Oh, nggih Pak Fajar, nanti linknya saya kirim. Ya. Nggih. Terima kasih banyak Pak Fajar. Terima kasih atas koreksinya dan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Fajar dan Bu Titin ya. Memang kalau saya lihat juga di sini share screen-nya nggak jelas Ibu. Ini yang pertama apa tulisannya jadi kecil-kecil jadi. Ya, jadi benar apa kata Pak Fajar, mungkin perlu di share screen. Perintahnya nggak jelas jadi blur gitu Bu. Ya. Linknya aja nanti saya kirim ke grup nggih. Atau siap. saya kirim ke Pak Fajar juga boleh. Siap. Nggih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas ilmunya Pak Fajar. Mohon maaf kalau kami masih pemula, jadi masih belajar terus. Iya Bu, saya sedikit tanggapi Bu ya. Untuk pelatihan biasanya itu ada sesi pendampingan Bu. Jadi misalnya pendampingan di sini itu ya nanti misalnya saya sebagai materi atau narasumbernya, berarti nanti saya juga
mendapatkan banyak pertanyaan misalnya di grup WA pelatihan tersebut. Jadi kalau kita membahasnya di sini secara langsung seperti waktunya kan nggak menututi, nggak sampai bisa menjawab secara keseluruhan kecuali yang hal-hal yang sederhana begitu. Jadi misalnya kayak seperti tadi itu kan harus istilahnya meneliti kembali apa yang diharapkan dari owner projectnya dengan hasil yang sudah dibuat begitu. Jadi memang sebenarnya harusnya kita buat projectnya itu kita buat satu yang project yang sama dulu semuanya. Nah kalau sudah sama semuanya nanti disuruh mengumpulkan. Jadi semua peserta mengumpulkan project yang sama dari hasilnya dia sendiri, dan di situ pasti akan menemukan kesulitannya masing-masing dan keerorannya masing-masing. Nah, nanti tugasnya ini nanti pematerinya untuk meneliti satu-satu. Oke, yang oke-oke kan nggak ada masalah, tapi untuk yang kesulitan nanti bisa dibetulkan. Karena nanti kalau kita tidak berikan satu proyek yang sama di awal, itu melebarnya terlalu jauh gitu. Terlalu jauh itu ada peserta itu yang sudah cepat bisanya, ada yang peserta yang masih baru awal gitu. Itu harus setarakan ininya, frekuensi atau kebersamaannya tadi itu dalam sebuah kelas kan begitu. Kalau kita di dalam kelas kan seperti itu, ada yang pintar banget, ada yang agak lambat. Nah antara yang lambat dan yang pintar itu kita harus mencari titik tengahnya tadi supaya bisa berjalan bersama. Jadi kita buat sama dulu materinya, materi tugas untuk proyek pertamanya dulu Bu, begitu. Jadi bisa jadi misalnya narasumbernya belum bisa menjawab karena berhalangan waktu, mungkin teman-teman yang lainnya bisa menjawab karena satu tugas atau satu nama proyek yang sama. Itu harapannya. Begitu Bu Titin. Tapi nanti saya harapkan ini linknya di share aja Bu, share link yang slide-nya biar saya bisa melihat secara langsung dan untuk mencoba mungkin bisa memperbaiki sesuai yang diharapkan. Begitu Bu. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Bu Titin, Pak Fajar. Saya juga sepakat ya dengan apa yang disampaikan Pak Fajar. Artinya kita mencoba membuat proyek yang sama. Mungkin bisa kita mulai dengan yang ada di LMS juga. Ada 4 proyek, 5 proyek kalau nggak salah, kita coba bareng-bareng Bapak Ibu. Nanti kita coba trial errornya. Teman-teman sudah sampai di mana, kesulitannya di mana, mungkin sudah mulai bisa. Karena sepertinya ini pertanyaannya juga teman-teman bingung mau nanya apa gitu. Mungkin ya karena scratch-nya masih baru. Jadi Bapak Ibu di awal kita benar-benar harus paham dulu tentang kodenya. Baik motion, look, sound, event, control, sensing, dan operator maupun variabelnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai mencoba proyeknya, di situ akan mulai tahu ya Bapak Ibu letak kesulitannya di mana. Mungkin seperti itu Pak Fajar ya. Iya Pak, betul. Ya, harapannya nanti mungkin dari Pak Fajar ada proyek apa langsung LMS atau nanti di penutupan hari ini ada proyek di mana untuk mengecek sampai di mana kemampuan teman-teman terkait Scratch ini. Silakan Bapak Ibu, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya boleh berbagi juga ya Pak Fajar. Iya Pak, monggo. Ya, ini saya coba share screen dulu. Share screen dulu. Sudah tampil Bapak Ibu? Oke, tampil Pak. Oke. Saya proyek sederhana rencana membuat cerita Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Ketika klik warna bendera hijau, mengucapkan salam selama 2 detik, kemudian berganti background, termasuk splitnya juga berganti. Seperti ini hasilnya. Nah, kemudian ini cerita kedua. Nah, pertanyaan saya Pak Fajar, ketika ini selesai, ceritanya selesai, saya mengharapkan semuanya kembali ke titik awal.
Nah, ternyata di sini tidak, Pak. Ketika coba klik ini lagi, Assalamualaikumnya gak muncul, spreadnya gak muncul, backgroundnya juga gak muncul. Langsung muncul yang kedua saja. Nah, yang pertama hilang. Langsung halaman kedua, baik spread maupun backgroundnya. Jadi kalau mau dari awal, saya harus manual Bapak Ibu. Ini show-nya harus muncul lagi spread pertama, yang kedua tidak muncul, termasuk backgroundnya. Saya balikkan dari awal semua seperti ini, baru jalan. Jadi pertanyaannya Pak Fajar, bagaimana ketika ceritanya selesai, kondisinya kembali ke awal? Itu seperti itu Pak Fajar. Mohon masukannya. Baik, saya sedikit memberikan perkiraan dari saya, kayak ramalan. Jadi perkiraan dari saya itu biasanya untuk kembali ke awal itu istilahnya ada di situ ada pilihan go to. Nah, go to ini biasanya kita memposisikan posisi pada lokasi yang ini yang kita tentukan. Dan di situ di awal tadi itu, jadi setelah when bendera hijau klik, nah itu biasanya diberikan go to. Nah, go to itu adalah menjadi titik awalnya. Jadi ketika dia selesai maka dia akan kembali ke titik awalnya, gitu Pak. Nah, itu membuat istilahnya urut-urutan sequence atau algoritmanya itu kan harus benar. Nah, jadi misalnya seperti ini, nanti itu kita bisa didiskusikan ke istilah gini Pak. Kalau pelatihan itu kan ada tugas. Jadi tugas pertama itu kita membuat project yang sama. Tugas yang kedua kita membuat project yang kita yang kita kreativitas sendiri-sendiri. Nah, ini berarti nanti kita bisa kumpulkan ke tugas kedua dan kita bisa setelah lebih lanjut kesulitannya seperti apa. Tapi dari sini saya sudah senang sekali bisa melihat langsung penerapannya atau implementasinya ini. Jadi nanti bisa saling share aja itu Pak, share linknya atau share file ekspor projectnya itu kan ada file save my computer itu ekstensinya kan .sb3 scratchblock versi 3 disingkatkan titik sb3 itu aja yang dikirimkan misalnya coba betul scratchblock versi 3 sb3 itulah artinya begitu. Jadi share screen-nya pun tidak harus online Pak ya, hasil simpanan proyeknya sb3 itu diberikan itu aja. Siap. Dibuka di komputer manapun bisa. Tuh. Oke. Siap, terima kasih Pak Fajar. Mungkin yang lain Bapak Ibu dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya balik lagi nih. Apakah dilanjut materinya? Atau Bapak Ibu ingin mencoba dulu, sehingga nanti di sesi selanjutnya sudah bisa share terkait permasalahan di proyek yang akan dijadikan tugas Bapak Ibu. Adakah lagi materinya Pak Fajar untuk hari ini? Ya, jadi untuk hari ini materinya langsung ke tugas 1 yang sama itu aja Pak. Seperti yang Pak Faisal tadi sarankan bahwasanya di di yang kedua tadi itu, yang paket kedua itu kan ada contoh. Saya share screen dulu Pak ya. Siap. Share screen dulu. Ini laptopnya butuh waktu sebentar. Share screen. Oke, saya kembali ke pelatihannya di modelnya ini. Oke, di sini ada sesi paket 2, saya klik. Nah, seperti ini. Jadi ini masih
penjelasan dari awal, apa itu Scratch, terus sejarah Scratch, mengenal editor Scratch-nya. Nah, ini bisa kita setting dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebentar, coba saya zoom lagi sebentar. Mengenal editor Scratch di desktop. Nah, menggunakan bahasanya, mengganti bahasa. Ini pengenalan awal, bagian-bagiannya. Dan kalau kita sudah menggunakan setting di sini tadi bahasa Indonesia, maka semua otomatis juga akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini cocok untuk anak-anak SD yang belum terlalu banyak bahasa Inggrisnya mengerti. Mereka terpaksa harus menggunakan bahasa Indonesia, tapi tetap harus diberikan penjelasan. Penekanannya adalah wajib belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit, pokoknya wajib gitu, karena memang ini dasarnya pemrograman itu bahasa Inggris semua. Untuk kan nanti arahnya kalau memang benar-benar programming itu kan arahnya ke teks kode yang berbasis teks gitu, dan itu menggunakan bahasa Inggris semua. Oke, walaupun tidak banyak kosakata sebanyak percakapan, tetapi perlu dihafalkan untuk hal-hal yang simpel seperti ini. Sebagai deklarasi awal, ilmu deklarasi awal itu adalah menghafalkan. Oke, jadi ini mulai dari awal penjelasan warna ungu, warna kuning, terus di sini proyek 2 kucing bergerak. Nah, ini bisa jadi ini mulai dari proyek yang kedua ini sudah ada penjelasan. Nah, ini ketika bendera hijau diklik, atur gaya rotasi kiri kanan. Nah, selamanya gerak 10 langkah, kostum berikutnya tunggu. Nah, ini kita langsung aja nanti kita coba tambahkan beberapa seperti ini. Yang pertama, yang kedua ini tadi. Ini yang bab 2, ini yang bab 3. Nah, ini bab 4. Nah, ini sudah mulai agak kompleks sedikit. Kalau bab 3 tadi ini itu hanya membuat bayangan kucing ketika digerakkan dia bisa berwarna-warni. Nah, jadi harapan saya untuk pelatihan hari ini itu kita nanti membuat tugasnya seperti ini, mulai dari yang sederhana kita buat yang di bab 2 ini seperti ini, proyek 2 kucing bergerak ini. Nanti bagaimana hasilnya. Nah, nanti ini harus dikumpulkan sesuai dengan nama peserta masing-masing. Nah, untuk metode pengumpulannya sebenarnya di Moodle itu bisa membuat tugas untuk bisa mengumpulkan. Jadi saya sebagai penilainya bisa memudahkan untuk mengambil. Tapi nanti yang saya khawatirkan ada yang belum terbiasa dengan Moodle, mengumpulkan materi itu mereka juga bingung. Nah, belum ke materinya, cara mengumpulkannya saja sudah bingung. Nah, itu nanti perlu penjelasan awal lagi. Makanya nanti dibuat semudah mungkin untuk pengumpulannya, mungkin lewat grup WA. Nanti bisa dibuatkan grup pengumpulan tugas atau dibuatkan kantong tugas di Google Drive. Nanti bisa dikirimkan link Google Drive-nya pada saya. Nanti bisa saya cek mana yang sudah, mana yang belum gitu. Ini jadi ini ada bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah ada latihan. Nah, yang terakhir ini bab 4. Yang bab 4 ini yang terakhir gimana caranya bisa menangkap apel. Nanti dengan menggerakkan panah kanan dan ke kiri. Sudah ada contoh-contohnya. Nah, ini tinggal diikuti tahap demi tahap. Ada tahap 1 di sini terus tahapnya. Jadi bisa langsung aja dicoba. Nah, sudah selesai ini aja. Jadi untuk yang pertemuan hari ini kita tugasnya adalah di paket 2 atau materi 1 ini. Nanti akan saya buatkan tempat kantong tugas Google Drive-nya, bisa dikumpulkan di Google Drive. Ataupun kalau misalnya ada ada kesulitan, nanti bisa kita diskusikan bersama. Begitu. Jika diperlukan saya masukkan ke grup WA, insya Allah saya bersedia untuk masuk ke dalam grup WA masalah pelatihan ini gitu. Biasanya kalau di grup WA itu masalahnya nanti kalau keluar tiba-tiba itu kan dianggap loh kenapa keluar tiba-tiba gitu. Ya itu sungkan untuk keluar. Maksud saya itu kan
intinya memudahkan kita untuk membuat. Ini belum saya menyenangkan, kurang N. Mungkin saya betulkan. Oke, jadi begitu Bapak Ibu, kita akan membuat project yang ada di paket 2 ini. Sambil ini saya betulkan. Jadi saya sukanya Moodle itu sangat mudah bagi saya untuk mengatur semuanya. Simpan. Gitu aja. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Ini bisa di-download, tinggal kita klik bagian panah ini. Nah, itu sudah langsung pop out. Nah, sebentar, ini saya arahkan dulu. Share screen-nya ini berpindah tab sebentar. Berpindah tab ke yang satunya. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah diklik tadi itu pop out-nya, nanti ini langsung bisa diunduh. Diunduh saja. Di sini klik unduh. Ini sudah saya share atau belum ya? Kayaknya kok sudah. Nah, ini ada klik download. Nah, silakan di-download untuk memudahkan, tidak harus online. Untuk materi-materi ini bisa di-download dengan cara seperti ini tadi. Modul 1 pelatihan coding untuk script revisi 2 PDF. Nah, isinya ada 4 bab. Untuk tugasnya bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, itu bisa langsung aja diikuti. Nah, kalau sudah berhasil, nanti pasti ada ide baru lagi. Wah, nah, saya kombinasikan dengan ini aja gitu. Biasanya ada ide-ide baru lagi. Begitu Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan masalah ini penugasannya. Terima kasih, monggo Pak Faisal bisa dilanjutkan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Fajar. Gimana Bapak Ibu? Sudah siap menuju sesi selanjutnya ini? Ada 4 proyek yang nanti kita akan coba kumpulkan melalui link Google Drive. Atau sebenarnya kalau memang ingin berdiskusi Bapak Ibu, sebenarnya di LMS juga bisa Pak Fajar ya. Di situ bisa ngirim pesan. Betul. Cuman lebih efektif di WA kalau sekarang ini. Lebih cepat dibukanya gitu Pak. Lebih tahu cepat. Iya. Baik Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Adakah pertanyaan atau yang ingin didiskusikan? Ini sudah tidak ada raise hand. Dari Pak Fajar sudah cukup juga materinya, tinggal kita lanjut. Monggo Bapak Ibu disepakati, apakah untuk hari ini dicukupkan dulu, sambil kita udah langsung praktek mandiri. Waktunya kan masih ada ini, jadi bisa langsung praktek mengerjakan proyeknya atau seperti apa Bapak Ibu? Monggo disepakati. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin pada pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Teman-teman bisa langsung mengerjakan proyek mandirinya secara bertahap sambil menunggu pelatihan hari ketiga. Ini hari ketiga disepakati di WA Group ya Bapak Ibu, seperti apa? Nanti informasinya nanti kita coba sampaikan ke Pak Fajar. Karena ya seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Fajar. Monggo silakan. Saya cukup itu aja dulu. Jadi intinya adalah untuk Scratch ini, kalau kita memang siap untuk mengajar Scratch ke orang lain, ke guru-guru ataupun ke siswa, konsekuensinya kalau kita mau mengajar adalah harus betul-betul membuat atau mencoba. Kalau kita hanya sekedar membaca saja, itu paham tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Maka kita harus setelah membaca, mudeng nggak mudeng, langsung dicoba aja. Nanti kalau kesulitan baru kita tanyakan atau kita diskusikan dengan
dengan saya atau dengan teman-teman yang lainnya gitu. Kita bisa saling bantu untuk memberikan solusinya. Yaitu tadi dengan cara di-share linknya, boleh link scratch-nya maupun bisa mengirim ini tadi file scratch-nya tadi .sb3 tadi, scratch block versi 3 tadi, sb3-nya bisa dikirimkan untuk kita coba sama-sama untuk sesuai yang diharapkan oleh kita gitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Faisal. Itu aja. Terima kasih Pak Fajar. Benar, tidak hanya cukup membaca, tapi juga harus mencoba mempraktikkan. Karena dari situ kita akan belajar lebih luas lagi apa yang karena semakin belajar semakin tidak tahu Pak Fajar, benar ya? Betul. Semakin belajar semakin banyak yang tidak kita ketahui. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pak Fajar terima kasih telah berbagi. Bapak Ibu terima kasih telah semangat terus belajar. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bapak Ibu.